dosen pada program kedokteran di Universitas Prima Indonesia. Bidang keilmuan saya ampuh adalah bidang keilmuan anestesiologi terapi intensif dengan mata kuliah anestesiologi kegawat daruratan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar anestesiologi pada pasien gawat darurat, terutama pada pasien trauma, sehingga mahasiswa mampu menilai secara klinis, mampu melakukan evaluasi anestesi, serta mengambil keputusan yang tepat. Dalam proses pembelajaran ini, saya melakukan pelajaran yang berpusat kepada mahasiswa itu sendiri dengan kuliah interaktif, diskusi kasus, menilai keterampilan klinis, serta melakukan evaluasi formatif dan sumatif sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan topik tentang anestesiologi pada kegawat daruratan khususnya pasien trauma. Di video berikutnya saya akan melakukan pengajaran kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Yunita Dewani, spesialis anestesi. Nanti kita bakal ada 10 pertemuan, 8 kita jumpa, 1 ujian tengah semester, yang terakhir ujian akhir semester. Di setiap pertemuan dapat nilai 10%. Jadi kalau datang hadir semua itu 100%. Ya. Jadi kalau untuk ujian akhir semester atau ujian tengah semester itu nilainya cuma 5%. Jadi kalaupun nanti nggak datang di ujian akhir atau di ujian tengah semester, nggak mempengaruhi nilai kalau hadir selama pertemuan. Ya. Sebelum kita mulai, ini sambil jalan absen ya, gitu. Ada berapa orang kita ini sebenarnya semua? 10. Lengkap ya? Berarti semua sudah hadir ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita berdoa dulu, berdoa dipimpin oleh adik. Sebelum mulai aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, ya. Di kelas saya ini ada aturannya ya. Boleh terlambat 10 menit, kalau dari di atas 10 menit udah nggak usah masuk lagi. Gitu ya. Kalau misalnya mau terima telepon nggak apa-apa, permisi keluar. Gitu ya. Jadi saya pun cuma boleh terlambat 10 menit, adik-adik juga boleh terlambat 10 menit ya, sebelum masuk kelas. Udah, ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Ini kita mulai dengan judul anestesi pada pasien trauma. Ya. Setelah kelas ini, adik-adik mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan prinsip ABC pada pasien trauma. Yang kedua, mampu mengidentifikasi obstruksi jalan nafas dan teknik manajemen jalan nafas dasar. Yang ketiga, menilai ventilasi pasien bagus atau tidak. Yang keempat, identifikasi tanda-tanda shock dan lakukan tindakan manajemen sirkulasi awal. Ya. Jadi saya harapkan setelah pembelajaran ini semua udah bisa menjelaskan gitu ya. Kalau dari pemikiran kalian, kalau datang pasien trauma itu trauma apa? Trauma kenapa? Kecelakaan. Terus yang lain? Ada yang tenggelam ya. Tapi kalau trauma putus cinta atau trauma patah hati bunuh diri ya. Kalau bunuh diri dia datang ya paksa ya kan. Tapi kalau putus cinta jangan datang ke IGD, jangan datang ke kita ya. Jadi trauma adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Manajemennya harus cepat, tepat, yaitu jalan nafas dan pernafasan sirkulasi. Prinsipnya itu ABC, airway, breathing, circulation. Jadi pertama itu kita harus lihat airway-nya dulu ya. Gitu. Coba Ari ya, apa tanda-tanda penyumbatan jalan nafas? Berdiri. Ada beberapa tanda-tanda umum dalam penyumbatan jalan nafas. Yang pertama itu tidak bisa bernafas atau sesak nafas. Tanda kedua yaitu adanya suara nafas koridor atau abnormal. Yang ketiga adanya retraksi otot interkostal atau sianosis. Oh ya, oke. Terus kalau untuk identifikasi kita ini tanya jawab aja ya gitu ya.
Untuk identifikasi atau langkah-langkah tindakannya, coba ini adik Trias. Identifikasi langkah-langkah dan tindakan, evaluasi kesadaran, pemeriksaan mulut dan tenggorokan, posisi kepala dan dagu, dan jika trauma servikal gunakan dorongan rahang. Oke ya, bagus sekali, pinter-pinter ya semuanya. Udah belajar ya sebelumnya ya. Ini ada teknik pembukaan jalan nafas, yaitu head till, chin lift, jaw thrust. Ada alat bantunya namanya jalan nafas orofaring dan saluran nafas nasofaring ya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa saluran nafas terbuka dan oksigen lancar ya. Jadi contoh jalan nafas itu tersumbat, itu dia ngorok, mendengkur ya. Nah, jadi kalau misalnya ya kalian punya orang tua gitu ya, kalau pacar kan belum tidur sama ya kan. Nah, kalau punya orang tua, orang tuanya ngorok atau mendengkur, itu udah termasuk sumbatan jalan nafas. Jadi apa bagusnya kita buat gitu ya. Pertama itu head till. Head till itu dia kepalanya digini kan, digini. Nah, gitu. Ya, jadi dia terengah-engah gini, biasanya ngoroknya hilang gitu. Ya. Yang kedua ya chin lift, ini digini kan. Nah, gitu. Jadi kalau nanti ada jumpa, misalnya ada pasien atau nggak sadar, itu dulu awalnya ya. Baru yang ketiga jaw thrust, ini agak ditarik, jadi gigi bawah ini lebih maju ke depan daripada gigi depan. Gigi atas. Oh, berarti tarik keluar gitu. Iya, ditarik keluar gini gitu ya. Ini alat bantu, kalau misalnya itu yang kita lakukan nggak bisa, baru kita pakai alat bantu, kita masukkan dia ke dalam mulut. Nah, ini kita masukkan dia ke dalam mulut nih gitu ya. Tapi itu biasanya kok diginin aja sih udah bisa. Ini ada contoh videonya. Jadi dia pertama kita tangannya kita taruh dulu di atas kayak gini. To do the head tilt chin lift, tilt the patient's head back by pushing down on Chin the lift tuh. forehead, and then place the tips of your index and middle fingers under the chin and pull the Taruh di sini mandible up. ya. This lifts the tongue away from the posterior pharynx and improves airway patency. The jaw thrust maneuver does not cause much motion of the neck unless it's preferred over the head tilt chin lift maneuver if there's a possible cervical spine injury. Stand at the head of the stretcher and place your palms on the patient's temples and your fingers under the mandible. Next, lift the mandible upward with your fingers. This maneuver lifts the tongue along with the mandible, thus relieving upper airway Rahang obstruction. bawah ini lebih naik ke atas. Gitu ya. Jadi udah tahu kan? Head till, chin lift sama jaw thrust. Coba peragakan dulu Bang Ivan sama sebelahnya bisa. Kalau yang pertama seperti ini, Bu. Itu head Head till. Nah, digangakkan dia ya. Terus Gitu. yang kedua dagunya Chin agak- lift, chin lift. Ya, Yang kalau jaw ketiga, thrust, ini rahangnya dia. Ya. Oke ya. Nah. Jadi udah tahu ya cara-caranya ya. Head till, chin lift dan jaw thrust ya. Kalau nggak bisa baru kita pakai alat bantu. Itu ada namanya osofaring sama nasofaring gitu. Nah, sekarang ventilasi itu airway ya. Ini sekarang breathing. Jadi kan ABC tadi kan. Ini breathingnya. Breathingnya itu coba dulu jelaskan tentang apa itu ventilasi pernafasan. Nih, Adik Arif. Tanda-tanda ventilasi yang efektif: gerakan dada simetris, suara pernapasan terdengar jelas, SpO2 94% jika tersedia. Oke. Intervensi awal: oksigenasi melalui masker atau kanula hidung, ventilasi manual jika pernapasan tidak efektif. Oke. Itu ada yang belum ngerti? Pada belum ngerti semuanya ya kan. Jadi kalau kita lihat pasien ya, kita udah kasih nih semuanya, ada nggak ada ngorok, nggak ada sumbatan jalan nafas berarti ya gitu ya. Kalau udah nggak ada sumbatan jalan nafas, kita lihat dadanya naik nggak, gitu. Kalau dia dadanya nggak naik, berarti ada masalah di parunya, gitu ya. Nah, jadi bagusnya apa? Kita kasih langsung nasal kanul kalau kita di IGD, ya. Kalau misalnya kita nggak di IGD kayak mana, gitu ya? Di luar kan? Berarti kasih nafas, bantuan napas buatan,
ya, dari mulut ke mulut gitu. Jadi kita lihat dulu nafas dadanya, langsung senyum dia. Ya, jadi kita lihat dadanya, udah kita giniin dadanya kembang apa enggak. Kalau dadanya kembang, alhamdulillah bagus berarti ya kan. Kalau dia nggak kembang, berarti ada masalah gitu ya. Jadi oksigenasi itu harus bagus. Kalau dia oksigenasi 10 menit aja nggak bagus, otaknya agak rusak 1%, rusak 2% gitu. Jadi intinya oksigen harus bagus masuk ke paru ya. Yang ketiga, tanda-tanda shock. Shock itu berarti dia udah nggak sadar ya, udah nggak sadar, kita nggak tahu tensinya berapa ya kan. Nah, coba dulu jelaskan dulu tanda-tanda shock. Ada inilah. Tanda-tanda shock yang pertama tekanan darah rendah, hipotensi. Yang kedua takikardia, denyut nadi cepat dan lemah. Yang ketiga kulit pucat, dingin dan berkeringat. Apa tindakan awalnya yang harus dilakukan? Kalau untuk tindakan awalnya pasang saluran IV atau akses vena. Saat kedua cairan kristaloid, misalnya laktat ringer, dan kontrol pendarahan eksternal. Oke, ya udah. Jadi tanda-tanda shock awal itu kita harus tahu dulu nadinya ya. Coba cek nadi masing-masing, terasa apa enggak? Teraba. Itu normalnya berapa? 60 sampai 80. Jadi kalau di atas 80 berarti dia udah tahikardi. Ya, kalau shock itu udah di atas 120. Gitu ya. Jadi kita harus cek dulu ya. Bisa, Bang? Coba cek yang sebelah, Bang. Masih ada nggak? Ada nggak nadinya lagi? Tiba-tiba udah nggak ada nadinya. Ada? Masih hidup, Bu? Hidup. Hidup ya. Nggak deg-degan dia kan? Enggak, Bu. Enggak ya, itu ya. Berarti dia normal. Jadi kalau misalnya nadinya cepat ya, berarti apa yang kita harus lakukan? Cepat-cepat kita pasang infus. Gitu ya. Itu yang sirkulasi. Jadi kita udah belajar RW, udah, breathingnya udah, baru sirkulasi. Ya, jadi ringkasan jalan nafas ini yang pertama identifikasi obstruksi, yang kedua pernafasannya pastikan gerak dadanya, yang ketiga kalau misalnya dia shock mulai cepat kita tangani dengan pasang infus. Ya. Ini ada diskusi untuk PR ya. Nah, jelaskan secara singkat trauma untuk menentukan prioritas ABC, yang kedua simulasi buka jalan nafasnya, yang ketiga tanda-tanda pasien shock. Ya gitu ya. Jadi dari pelajaran ini ya, sudah mampukah adik-adik mahasiswa untuk melakukan prinsip ABC? Mampu dong. Mampu ya. Yang kedua, sudah mampu mengidentifikasi obstruksi jalan napas? Bisa ya. Yang ketiga, menilai ventilasi pasien ya. Yang keempat, identifikasi tanda-tanda shock. Coba kita mulai lagi dari awal ya. Nah, yang inilah. Coba gimana caranya prinsip ABC tadi. Ya, dijelaskan aja ke pasiennya, pasien ke ininya, ke teman sebelahnya gitu ya. Apa yang dilakukan ini, datang ya pasien 32 tahun dengan tidak sadarkan diri ya. Dijumpain, apa yang dilakukan? Pertama apa? Untuk RW-nya? Untuk RW-nya kita akan melakukan Head till, Head terus chin lift, gini Bu. itu jauh teras. Jauh teras. Nah ya, Oke. 3. Terus yang satunya lagi Ya, gini ya Bu. Gini. ya. Itu namanya jauh teras ya. Jadi Ya, udah tahu siap. head till, chin lift sama jauh teras. Ya, Bu. Yang kedua itu breathing-nya ya. Kita harus lihat apanya dulu, dadanya kayak mana? Mengembang apa tidak? Mengembang apa tidak? Kalau nggak ngembang kita harus apa? Bantuan nafas dari mulut ke mulut ya. Nah, yang itu nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita pakai boneka kita ini ya. Yang ketiga sirkulasi, kita harus cek dulu nadinya. Ya, ada apa enggak? Kalau kita di IGD, kita bisa langsung pasang infus kan? Nah, kita langsung bisa pasang monitor. Tapi kalau kita di luar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita rasa ini enggak teraba ini udah. Gitu. Apa yang mau dibuat? Kita pompa jantung. Ya, CPR ya.
Itu udah tahu posisinya? Kalau nggak tahu, pas di tengah dada. Pas tengah dada langsung tekan, ya, gitu. Oke? Jadi kalau kita jumpa pasien mau di IGD apa di IGD, udah tahu penanganan pertamanya itu apa, ya. Jangan sampai dia meninggal di depan kita. Oke? Ini evaluasinya. Udah tadi ya, kesimpulannya prinsip ABC adalah dasar yang harus dikuasai sebelum intervensi anestesi pada trauma. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan tindakan RSI. Itu kalau kita nanti pakai boneka baru bisa dijelaskan. Oke, ya udah. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Apa ya? Bertanya Bu, untuk SPO itu standarnya normalnya berapa persen Bu? Gitu. Kalau dia nggak merokok itu 97 sampai 100, tapi kalau dia merokok di atas 94 gitu ya. Jadi kita ada namanya itu, alatnya ditaruh di sini. Nah, di situ dapat dilihat gitu. Langsung dia ketahuan dia merokok apa enggak. Ketahuan dia takut atau enggak. Kalau dia takut atau ada masalah pasti heart rate-nya naik gitu. Tadi heart rate normal udah tahu kan? 60 sampai 80 ya. Jadi kalau kita siap olahraga itu pasti naik memang, ya kan? Gitu. Berapa heart rate untuk membakar lemak? Ini keluar dari itu ya. Heart rate yang untuk terbakar lemak kita itu berapa? 60-80 itu nggak terbakar lemak. Ya, itu 100 sampai 120. Jadi kalau kita lari pasti heart rate naik kan? Dia mulai membakar gitu. Nah, itu kalau kondisinya normal, nggak ada pasien gula, nggak ada darah tinggi ya. Tapi kalau dia gula, dia lari, itu nggak bisa, nggak terbakar lemaknya. Jadi kalau terbakar lemak itu kalau gula kita di bawah 120. Jadi mau kita olahraga pun kalau gulanya tinggi itu nggak bakal terbakar lemaknya. Gitu. Jadi banyak orang yang dia lari ya kan. Nah, dia gulanya tinggi nih tapi dia lari ya kan. Nah, awalnya misalnya gulanya 180, olahraga lah dia ya kan. Turunnya paling cuma 150, nggak sampai 120 ya kan. Nah, jadi lemak yang nggak terbakar tapi dia karena gulanya turun dia lapar. Jadi siap olahraga dia lapar, makan, minum. Itulah kebiasaan orang. Ya kan? Jadi kok tiap hari kok aku olahraga tapi nggak turun-turun juga berat aku. Maaf Bu, ini Bu saya mau bertanya, bagaimana kalau kita sedang berolahraga, kita lari terus dan menerus hingga terengah-engah itu sampai ngos-ngosan itu bagaimana itu Bu ya? Jalan ini Bu ya, dari pernapasan kita, saluran pernapasan kita Bu ya? Oh, kalau kita lari terus kita terengah-engah itu yang terjadi itu apa? Laktat di tubuh kita meningkat. Laktat di tubuh kita meningkat, jadi siap olahraga itu pegel semuanya. Pernah kan kayak gitu? Rasanya apalagi baru yang ada yang siap jalan kan, pasti ini ada pegal semuanya. Itu berarti apa? Laktat di tubuhnya meningkat, itu nggak bagus. Yang bagus itu yang stabil. Jadi bagus itu lari di kecepatan berapa? Di kecepatan 5,6 sampai 6. Jadi kalau dia treadmill kan ada tuh kan 5,6 sampai 6, atau kita pakai ini pasti kita tahu kecepatan kita berapa. Lebih bagus di 5,6 sampai 6 tapi kita gerak terus konstan. Jangan terus lari tapi ya itu jadinya nanti malah jadi jeleknya yang dapat gitu, laktatnya yang meningkat gitu. Jadi apa biasanya minumlah semangka itu ngurangin laktat kayak gitu ya. Jadi kalau mulai terasa pegal-pegal ya minum buah lah, tapi jangan pakai gula gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kan di sekitar kita pasti sering terjadi kecelakaan. Nah, si korban kecelakaan ini pasti mengalami trauma ya Dok. Ya. Jadi sebagian masyarakat sekitar pasti melakukan tindakan memberikan air minum segala macam. Apakah tindakan itu dibenarkan? Enggak, itu nggak boleh. Itu kalau di luar negeri ya udah ada simulasi untuk semua masyarakat. Kalau ada pasien tiba-tiba kecelakaan atau apa, dibiarkan aja dia gitu, telepon rumah sakit, langsung biar rumah sakit yang nanganin. Jadi karena kita nggak tahu nih, biasanya kecelakaan kan ada patah di tulang leher ya, kita gerakkan, kita pangku, kita gendong, makin hancur dia gitu. Karena dia ini harus rata gitu ya. Kalau kita pun magang pasien itu misalnya, ini nggak apa ya, aku contohkan kamu ya. Nah, misalnya gini, dia gini kan, nah ini harus rata nih. Jadi kepalanya sama ini nggak boleh tegini, nggak boleh tegini, nggak boleh tegini gitu ya. Karena ini kalau kita nggak tahu, kalau udah kecelakaan pasti ini kena
pasti gini kan, nabrak atau apapun, apalagi kalau dia nggak sadar gitu. Berarti tindakan yang benar itu Didiamkan jangan aja dulu. langsung Nah, diangkat ya? tapi kalau udah tahu kayak gini, udah tahu caranya kan? Nah, ya kan? Ya, kalau dia ngorok, kita apain dulu? Head till dulu, baru chin lift, baru jaw thrust, ya gitu. Karena kita udah belajar. Kalau yang lain kan belum belajar, ada itu kayak di sinetron-sinetron tuh langsung digendong sambil nangis-nangis. Nah, itu nggak betul. Gitu ya. Ada lagi? Nah, kita sudahi ya kegiatan ini ya. Perkuliahan ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.